Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pratiwi Anggi dengan NPM 18140031 dari Prodi PGSD 6A Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kontra korupsi wewenang penegak hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi. Jadi, unsur-unsur yang bisa dikatakan tindak pidana korupsi meliputi yang pertama itu tindakan seseorang atau badan penegak hukum yang melawan hukum. Yang kedua, tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kelima, menjanjikan sesuatu kepada pegawai agar dengan upaya untuk berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang keenam, memberikan sesuatu kepada pegawai atau lembaga negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketujuh, menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Yang kedelapan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak atau seseorang untuk memberikan nasihat atau pendapat akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan negara dan lain-lain. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di Indonesia, lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri atas 3 lembaga. Yang pertama, kepolisian. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum adalah 1. Menerima laporan atau pengaduan. Yang kedua, membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian. Yang keenam, melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang ketujuh, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Yang kedelapan, mengambil sidik jari atau identitas lainnya serta memotret seseorang. Yang kedelapan, mencari keterangan dan barang bukti. Yang kesembilan, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan atau melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan atau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan atau kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Sedangkan wewenang dari kejaksaan di bidang pidana yaitu
1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Yang ketiga, ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berdasarkan pada 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum, dan 5. Proporsionalitas. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang pula pada A. Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Yang kedua, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil korupsi. Yang kelima, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan tersangka dari jabatannya. Yang keenam, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Yang ketujuh, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan. Yang kedelapan, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lainnya untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti dari luar negeri. Yang terakhir, meminta bantuan kepada polisi atau instansi lainnya yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya adalah bahwa tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Mungkin cukup sekian isi dari video saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup video saya ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.